Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi kami dari kelompok A yang beranggotakan 4 orang, yang dimana saya sendiri Andri Daeng Masiki, NIM 2019 012002, Nita NIM 2019 012012, Nyoman Luhur Sadewa NIM 2019 012005, dan Daniel Butar-Butar dengan NIM 2018 012062. Nah, di video ke-6 ini kami dari kelompok 2A akan menjelaskan tentang seputaran digital read output atau draw dari sebuah mesin bubut dan mesin milling, yang nantinya akan dijelaskan oleh saya sendiri dan teman-teman saya mengenai draw ini. Singkat cerita, tak perlu berlama-lama, langsung ke penjelasannya. Perkenalkan lagi, nama saya Andri Daeng Masiki dengan NIM 2019 012002. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan Digital Read Output atau DRO. DRO merupakan instrumen pembacaan posisi digital berupa tampilan numerik yang dipasang pada mesin milling manual. Tampilan DRO menunjukkan posisi bagian dari meja ragum atau alat Anda. Lantas, apa manfaat bagi masinis? Tentunya agar menyelesaikan aplikasi lebih cepat dan lebih akurat. Kenapa sih sistem draw dibutuhkan? Nah, tentu tidak semua pengusaha bengkel workshop sanggup membeli mesin milling full CNC dengan bahasa program G-Code maupun mesin machining center. Malah, mesin manual dengan penggunaan DRO bisa bekerja lebih cepat dan murah. Dalam terminologi bengkel mesin, sistem pembacaan digital lengkap terdiri dari komputer, encoder posisi sumbu, dan tampilan numerik. Disebut dengan singkatan DRO. DRO sendiri umumnya ada dua jenis, yaitu tipe 2 aksis pada sumbu X dan Y maupun 3 aksis pada sumbu X, Y, Z. Sistem draw seperti itu biasanya dipasang pada alat berat di workshop saat ini, terutama untuk pengerjaan logam mesin bubut, penggiling silinder, mesin milling, penggiling permukaan, boring milis, dan peralatan mesin lainnya, untuk memungkinkan operator bekerja lebih cepat dan dengan akurasi lebih besar. Salam dan bahagia, di sini saya Nyoman Luhur Sadewa, NIM 2019 012005 akan menjelaskan komponen unit draw dan cara kerjanya. Draw compatible dengan banyak mesin yang berbeda. Yang paling umum adalah pabrik dan mesin bubut. Pada mesin milling, draw 3 sumbu menunjukkan posisi sumbu X dan Y dari double mill, ditambah posisi sumbu Z dari cutting tool. Pada mesin bubut, draw 2 sumbu tipikal menunjukkan posisi carriage dan cord slide. Encoder dalam kit draw terdiri dari timbangan yang tetap diam dan timbangan yang bergerak bersama benda kerja. Encoder kemudian mengukur variasi posisi kedua skala, kemudian sinyal dikirim ke tampilan dengan salah satu dari dua cara, yaitu incremental atau absolute. Draw sebaiknya dibeli satu set dengan linear scale instarnya untuk memastikan kecocokan. Perhatikan juga jenis port colokannya agar berupa serial yang sama. Merek yang lebih mahal dan lebih presisi ada juga yang sudah menggunakan port USB. Incremental, kuncinya di sini adalah dengan gerakan tambahan. Posisi tertentu tidak terlacak. Tujuannya hanya untuk mengukur perubahan pergerakan dari satu posisi ke posisi berikutnya. Absolute atau mutlak. Encoder absolute melaporkan dua hal. Mirip dengan encoder incremental ini menunjukkan jika pemosisian benda kerja telah berubah. Selain itu, posisi absolut membuat encoder juga dilaporkan. Selanjutnya, saya Andri Daeng Masiki, NIM 2019 012002 akan menggantikan dubbing dari Daniel Butar-Butar, NIM 2018 012062. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang unit display readout, apa saja kendalanya.
Nah, mesin CNC biasanya dapat dialihkan ke operasi manual dan dalam hal ini disimulasikan bentuk draw pada panel kontrolnya. Draw juga tidak terbatas pada mesin yang dioperasikan secara manual saja. Draw juga bisa digunakan untuk menyetel gauge dan fixture dan perakitan industri maupun untuk mesin tapping dan pengeboran boring. Masalah umum yang menyebabkan teknisi mesin membeli unit draw adalah sebagai berikut. Pertama, error dan salah membaca posisi dial handwheel. Hal ini bisa dilakukan dengan proses lubrikasi pada handwheel dan proses reset pada posisi 000. 2. Kehilangan hitungan putaran roda. Hal ini bisa dicegah dengan mengecekkan jalur skal penggaris di meja yang terpasang dan dijaga agar bersih. Namun, ekspansi thermal juga bisa mempengaruhi skala linear karena perbedaan material. Draw model kaca memiliki koefisien mual yang berbeda dari baja atau besi tuang. Suhu sekrup bola terlalu tinggi karena efisiensi penggulungan di atas 95%. Panas itu akan terbuang walaupun ini bisa saja efek lokal yang kecil dampaknya. Gesekan juga terjadi di jalur pergeserannya sehingga draw justru akan salah membaca karena perubahan suhu mua ini. Ada efisiensi di bawah 90%, bahkan bahan dan kualitas draw juga menentukan nilai presisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nita, NIM 2019-01-2012. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilih encoder tipe linear atau tipe rotari. Secara sederhananya, unit encoder linear lah yang melacak gerakan linear atau gerakan lurus, sedangkan unit encoder rotari melacak sumbu poros yang berputar. Masing-masing dirancang untuk mencatat perubahan maupun kesalahan terkait gerakan yang mereka lacak. Encoder linear lebih sering digunakan daripada encoder rotari, baik untuk pekerjaan bobot maupun penggilingan. 1. Encoder tipe linear sangat dekat dengan gerakan kecepatan tinggi mesin. Mereka dapat mengalami kerusakan akibat benturan dan pergeseran. Jadi Anda disarankan untuk membeli mistar yang bertipe logam dan menambahkan pelat pelindung untuk melindungi DRO Anda dari material serpiak logam yang terlempar. Pembuat encoder linear membantu meminimalkan kesalahan dalam transmisi gerakan seperti serangan balik, histeresis, dan lainnya. Karena encoder harus dipasang dengan hati-hati untuk memastikan integritas sinyal tidak terganggu. 2. Encoder tipe rotari atau putar. Pembuatan encoder putar mengukur rotari. Dalam industri peralatan mesin, mereka paling baik untuk memantau rotasi spindle. Namun ada beberapa masalah dengan pembuat encoder putar yang membuat opsi linear lebih populer. Putaran menunjukkan posisi pahat dengan melacak jumlah putaran yang diperlukan motor untuk menggerakkan bus crank. Namun apa yang diabaikan oleh rotary encoder untuk melacak adalah efek dari geseran signifikan yang ditempatkan pada bell crank selama kecepatan tinggi dan kecepatan akselerasi atau deselerasi. Efek itu disebut ekspansi thermal yang mengubah posisi mode yang bergerak di sepanjang sekrup bola dan juga alat pemotong. Jadi moral dari cerita tersebut, jika memungkinkan pertimbangan encoder linear untuk unit DRO Anda. Setiap pembuatan encoder tersebut tersedia dalam berbagai jenis. Yang paling umum adalah encoder metode optik dan metode magnetik. DRO yang baik umumnya memiliki fitur konektivitas dengan port yang sesuai DRO yang lebih canggih lagi juga maupun untuk penyimpan dan mengatur pergerakan meja sesuai program via smartphone seperti Android, tentukan dengan harga yang lebih mahal.